Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Shalom Holy Lovers, bertemu kembali dalam acara kita di Holy Channel. Dan sore hari ini saya tidak seorang diri, saya bersama dengan rekan saya, Saudari Lydia. Hai. Dan bersama juga dengan narasumber kita, ya, sore hari ini ada Bapak Kono. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, beliau ini adalah seorang hamba Tuhan, ya, tetapi beliau juga pernah berkecimpung, pernah bekerja di dunia sekuler, tepatnya pernah menjabat sebagai seorang manajer, Pak, ya. Ya. Selama kurang lebih 27 tahun, ya. Itu Wow. waktu yang lama, ya, Pak. Ya. Dan luar biasa, Bapak Kono pernah bekerja di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, ya. Nah, tapi sore hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang bagaimana sih kita memanage, ya, keuangan, ya, khususnya di dalam gereja, ya. Untuk itu langsung saja, nggak usah berlama-lama, Pak Kono. Ya. Apa saja sih, Pak, sumber keuangan, sumber pemasukan di dalam sebuah gereja itu, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Sumber keuangan sebuah gereja tidak beda dengan sumber keuangan organisasi lain. Itu sama. Ada dua biasanya. Yang pertama dari internal, yang kedua dari eksternal. Kalau dari internal itu berbagai macam sumbernya. Kita mulai dari awal tahun itu ada buah sulung, ya. Lalu ada ucapan syukur, ada itu persepuluhan, ada itu sumbangan untuk diakonia, ada itu sumbangan untuk pembangunan gereja, dan macam-macam. Sampai akhir tahun itu, sampai pada sumbangan ini perayaan Natal, itu semua pemasukan internal. Yang kedua, eksternal, ada dari sponsor, bantuan dari luar, dari mana-mana aja. Tentu biasanya ini tidak meminta kompensasi, tapi dia bisa jadikan dari gereja lain saling memberkati, boleh aja. Nah, ini digabungkan menjadi capital sebuah organisasi yang disebut gereja. Itu. Ya. Jadi itu secara umum seperti itu, Pak Kono, Ya, ya. Kira-kira ada yang lain nggak yang jarang terjadi dalam sebuah gereja untuk sumber uang itu masuk di luar yang Bapak Kono sebutkan? Ada. Kalau gereja itu punya usaha, tapi tidak fokus pada bisnis itu gereja, tapi biasanya hasilnya untuk membantu pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan itu. Misalnya
dia kekurangan duit nih, tapi ada pikiran kita membuat koperasi misalnya. Koperasi itu kan bukan PT, beda. Iya. Dimiliki bersama dari kita, oleh kita, untuk kita, dan untuk kita juga. Sedangkan kalau PT kan dikuasai oleh yang kuat modal. Nah itu dalam gereja mungkin nggak boleh, tapi yang diperbolehkan koperasi itu. Nah itu pun hasil daripada koperasi itu biasanya untuk para hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang terbatas pemasukannya. Nah, itu juga salah satu pemasukan gereja. Baru nanti dikelola dan sampai pada tepat sasarannya sesuai dengan konsep awal daripada usaha itu. Begitu. Itu mungkin bisa jadi satu sumber pemasukan untuk jadi alternatif ya buat gereja-gereja. Bukan alternatif lagi. Oh, yang tadi tuh. Oh iya, iya. Karena kan kalau misalnya yang pertama persembahan, nah kalau misalnya yang terakhir yang koperasi itu kan bisa jadi alternatif. Untuk Ya. Oke, selanjutnya Pak, yang kedua itu selain pemasukan nih, nah pasti kan ada pengeluaran. Nah, apa aja sih pos-pos pengeluaran yang umum yang biasanya ada di gereja? Nah, biasanya begini, selayaknya sebagai sebuah organisasi, ada plan budgeting namanya. Jadi ada in, ada out. Ya. Nah, plan budgeting itu menyangkut dua hal. Hal-hal yang umum, hal-hal yang spesifik. Hal-hal yang umum misalnya pembangunan gereja yang dilakukan bersama, pembelian aset aktiva bersama, ya, yang sifatnya bersama, itu satu. Yang kedua, sifatnya lebih parsial. Misalnya komisi-komisi dalam gereja itu departemen, misalnya departemen anak, ada sekolah minggu, ya, ada baik gereja itu biasanya beda-beda namanya. Kalau di GPD kan Pelnak namanya, atau Pelprap, Pelwak, segala macam, Pelprop. Nah, mereka juga punya kas sendiri nih, dan dikelola sendiri. Jadi pengeluarannya secara umum, satu lagi secara khusus. Tetapi semua pengeluaran ini sifatnya terbuka. Harus diketahui oleh pimpinan organisasi itu, ada gembala. Nggak bisa enggak. Ya, gitu. Berarti itu beberapa pengeluaran Ya. Pak ya. Ya. Kalau misalnya kalau untuk pengeluaran operasional itu sendiri itu masuk ke Oke, jadi begini. Setiap pengeluaran ada pertanggungjawaban, ya. Organisasi apapun. Nah, kalau dalam bisnis, ya, itu kan disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam bisnis itu sebetulnya dalam usaha umum, ya, ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu profit and loss, laba rugi. Nah, tentu di gereja ini kan nggak ada, ya, nggak ada laba rugi. Iya. Kecuali di koperasi. Kemudian ada namanya balance sheet itu adalah debit kredit lah, ya. Kemudian ada cash flow, arus kas kita itu gimana. Lalu ada perumahan modal. Nah, ini perusahaan nih, perumahan modal. Dan yang terakhir adalah analisa laporan keuangannya. Biasanya ini kalau sudah go public. Nah, untuk gereja sebetulnya cukup 2 saja. Gereja, ya. Yang pertama kita harus ada balance sheet namanya. Jadi debit kredit itu harus balance dia, sheet-nya begitu. Yang kedua, kita mesti tahu fluktuasi daripada uang kita, kapital kita di bank. Laporan itu aja, simple itu. Nah, kita akan ketahui nanti di dalam balance sheet ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah pos yang pengeluaran. Pos pengeluaran disebut dengan kredit lah, ya, pengeluaran, pemasukan debit. Di kredit dia ada 2. Yang pertama adalah OPEX, operating expenses. Yang kedua adalah CAPEX, capital expenditure. OPEX adalah pengeluaran atau pembelian yang sifatnya habis bulanan. Contoh, pengeluaran bulanan, gaji, beli sabun, listrik, minyak, air. Apalagi ada yang sifatnya habis, beli minuman apa gitu. Nah, CAPEX, capital expenditure, itu adalah pembelian di mana barang ini adalah aset yang tidak ada masa habis itu lama. Contoh, mobil, gedung gereja, mic ini alat musik, itu penurunan nilainya atau amortisasinya itu lama gitu. Jadi ada 2, aset dan yang disebut dengan capital, dan yang pertama tadi adalah OPEX namanya, operating expenditure. Gitu. Itu pengeluaran. Nah, untuk yang CAPEX tadi ya. CAPEX CAPEX ya. Nah, berarti kan itu sama dengan berinvestasi, betul Pak Kono?
Kalau di dalam konteks bisnis, ya. Iya. Kalau dalam konteks gereja, agak kurang pas. Aset ya Pak ya? Aset Iya. aja. Asetnya. Asetnya. Tapi bisa dibilang itu sebagai memang pengeluaran yang dilakukan oleh gereja itu ya Pak ya. Termasuk tanah juga. Tanah juga termasuk aset. ya. Wow. Nah, Pak Kono, Ya. jadi kan ini kan kita bahas soal pemasukan, pengeluaran. Nah, di dalam sebuah gereja, pada umumnya nih, kan manajemen keuangan itu kan dipegang oleh satu orang yang bernama gembala. Ya, kita Kalau kenal. GPDI ya. Iya, kan pada umumnya gembala yang megang Iya, itu. Nah, itu sudah tepatkah? Atau bagaimana yang seharusnya manajemen keuangan gereja itu? Jadi gini, kalau gembala berarti dia pemimpin. Iya. Kalau saya konversi ke sekular berarti dia manajernya atau direktur. Ya, manajernya. Nah, biasanya kalau manajer atau direktur dia nggak megang duit, tetapi pengelolaan tetap di bawah dia. Makanya dibuatlah struktur. Aha. Ada manajer atau gembala, ada sekretaris biasanya di membawahi juga administrasi, ada bendahara, Iya. finance director namanya, lalu ada bagian-bagian di bawahnya. Seyogianya gereja juga begitu sih sebenarnya. Seharusnya ya. Harusnya. Kemudian untuk menyimpan uang ini, apakah atas nama bendahara sendiri? Enggak. Mesti joint sign dia, supaya nggak gampang keluar. Kalau nggak setuju gembala nggak bisa keluar. Iya, Dan iya, saya iya. kira bank udah tahu itu persyaratan itu, karena membawa nama organisasi gereja, Iya. bukan personal. Jadi sebaiknya ada struktur seperti begitu. Ya. Jadi manajemen keuangan gereja ini yang Bapak jelaskan tadi itu bisakah menjamin keuangan gereja itu dikatakan sehat? Nah, sehat tidaknya keuangan sebenarnya dapat dilihat dari balance sheet. Sehat dikatakan bila sesuai dengan plan budget. Misalkan gini, kita plan ada kegiatan gereja untuk Natal kita bulan Desember. Nilainya 40 juta. Iya. Lalu kita udah sampai saatnya kita mengeluarkan 40 juta juga pas. Iya. Puji Tuhan, itu sehat. Seimbang ya. Sehat itu. Sehat ya. Pas. Tetapi kalau kita keluarkan 50 juta berarti ada outstanding 10 juta. Nah, Nggak sehat. sehat. Karena tidak sesuai dengan plan awal. Bisa juga ini sehat bila pemasukan untuk Natal itu ada disuntik dana melebihi 10 juta lagi. Sehat lagi. Itu artinya sehat di situ. Jadi Ya. ada persediaan lebih gitu Pak. Ya, lebih bagus. Berarti kalau misalnya tadi yang soal pengelolaan keuangan itu berarti tadi Pak nggak boleh ya dilakukan oleh gembala sendiri. Kalau saya kembali lagi kepada itunya. Sebenarnya pengelolaan keuangan gereja kan dipimpin oleh gembala. Dipimpin. Ya, tapi bukan dilakukan oleh gembala. Kalau dalam organisasi yang sehat mesti ada balancingnya, ada audit hidupnya. Iya. Kecuali kalau uang pribadi ya, uang pribadi bebas. Lydia uang pribadi, silakan. Kalau misalnya gini Pak, gembala kan ada ibu gembala, misalnya ibu gembala yang manage terus soal keuangan di gereja lokal. Saya kan kita GPDI kan masih ya terbatas dari segi orang. Itu gimana? Sebetulnya tidak terbatas orang, tetapi masalahnya rela nggak uang itu juga bisa dikontrol oleh orang lain. Itu yang sehat. Berarti menuju perubahan artinya supaya keuangan di gereja kita sehat harus ada pengelolaan. Ada penyeimbang di situ. Yang tetap dipimpin oleh Bapak Gembala. Oh, tetap dipimpin karena otoritas di dalam gereja itu otoritas Bapak Gembala, karena gereja itu kan teosentris. Iya. Pusatnya Tuhan. Tuhan. Jadi resiko apapun ya urusan gembala, tetapi ingat bahwa orang dunia jemaat juga tahu, nggak bisa dibodoh-bodohi juga, sehingga jangan timbul nanti quote and quote, wah ini korup nggak nih gitu. Jadi menjadi batu sandungan kan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan, karena jemaat pinter-pinter sekarang. Yang enaknya adalah dilibatkan jemaat yang ngerti itu masuk ke dalam dengan dibuat aturan bersama-sama yang disetujui secara bersama-sama. Itu penting untuk pengelolaan gereja. Tetapi kalau pengelolaan duit pribadi gembalanya itu nggak ada urusan. Itu ya silakan. Nggak perlu dilapor. Paling sama istrinya dilaporin. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi mesti dibedakan.
uang pribadi gembala dengan ibu gembala dengan uang gereja, sesuatu yang berbeda. Walaupun tetap otoritas di tangan gembala. Kalau misalnya nih Pak ya, kan kalau kita bawa kembali ke GPDI kan gitu kan kita base kan emang GPDI gitu kan. Kan banyak tuh kayak gereja perintisan nih. Nah itu gimana kalau soal pengelolaan keuangannya? Apakah memang harus ada orang luar, maksudnya bukan jemaat lah kalau kita bilang jemaat yang bisa bantu di keuangan, atau bisakah hanya mereka saja gitu? Sebenarnya prinsip pengelolaan keuangan sebenarnya kan prinsipnya azas kejujuran. Apapun itu, mau perintis kecil, mau besar, gede, kan asasnya kejujuran sebenarnya. Benar-benar. Ya kan? Iya. Makanya audit kan kejujuran sebenarnya. Itu aja kok. Honesty di situ. Justru dalam pengembalaan yang seperti begitu nggak bisa kontrol, justru nilai kejujuran itu Tuhan tahu langsung kan. Jadi kalau dalam perintisan boleh, namanya juga perintisan, boleh semua gembala yang baru memulai itu handle semua, no problem. Sama kayak bisnis startup ya Pak ya? Iya, mulai. Kan misalnya ownernya yang ngerjain. Iya semua, mulai dari belakang sampai atas dia semua. benar-benar. Boleh saja. Yang paling penting adalah kejujuran, benar nggak yang saya lakukan. Itu aja, simple. Tapi kalau sudah gede, udah banyak lalu jemaat juga di situ banyak yang bagus-bagus, yang punya keahlian. Apa salahnya sih diberdayakan tuh jemaat untuk bisa ikut mengelola daripada itu. Toh juga finally-nya decision maker-nya adalah gembala sih. Gitu, tapi tahu ini uang gereja loh, bukan uang pribadi gembala, itu beda. Oke, lovers. Kalau dari segi manage-nya ya, tadi udah semuanya udah tahu. Terus kalau misalnya ada lagi, kalau saya mau nanya dari segi pengelolaan nih, apakah sumber pemasukan itu digabung jadi satu lalu digunakan sesuai dengan pos yang ada atau gimana? Begini, idealnya dipisah. Tetapi, jadi gini, misalnya nih, bagian masing-masing seperti yang saya sampaikan tadi, ada pelayanan anak, satu rekening itu, ada pelpro, satu rekening, ada panitia Natal, satu rekening, karena masing-masing kan punya panitianya atau pengurusnya sendiri. Tetapi garis bawahi, bila masing-masing uang ini yang berapa jenis tadi itu, berapa bagian itu, komisi itu diambil uangnya, harus join sign dengan gembala itu. Kalau gembala nggak join sign, apa yang terjadi dalam gereja? Kacau itu. Suka-suka si ketua komisi dong, kan dia berhak. Jadi ada pemimpin dalam kepemimpinan gembala. Salah. Dalam pengembalaan hanya satu pemimpin. Itu Pak Gembala situ sendiri. Gitu. Jadi tetap ada nomor rekening bisa beda, tetapi ketika penggunaannya itu harus persetujuan dan sign daripada gembala. Itu harus. Berarti intinya Pak tidak bisa digabung ya? Jangan digabung. Tetap parsial. Ya, parsial. Mesti parsial. Dan penggunaannya juga parsial. Oh, sesuai dengan wadah-wadahnya Iya, masing-masing. saya bawa ke firman Tuhan sesuai dengan iman wadah itu. Iya. Benar. Ya kan? Nggak bisa, kecuali ada diskresi khusus. Karena kondisi dan situasi, dan ini dalam mengambil keputusan itu kan ada 4 kuadran kan. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak. Yang terakhir adalah emangnya kepikiran, why should I care? Nah, kalau penting dan mendesak, misalnya di Pelnap, penting mendesak nih besok nih, tapi uangnya nggak ada, boleh dong dipinjam dulu dari kas besar. Atas apa? Keputusan persetujuan daripada gembala. Boleh. Nanti ini mengganti, harus ada supaya dia berusaha. Benar. Iya, berdoa banyak dong. Gitu. Harus begitu. Jadi nggak masalah ya, kayak case-nya itu misalkan di satu pos pelayanan ini defisit, lalu ada kebutuhan mendesak, lalu diambil dari yang lain. Asal izin pemimpin, direktur utamanya, gembala. Benar. Karena dia tanggung jawab total. Kembali lagi kepada pemimpin ya. Iya, otoritas gembala itu. Tetapi alurnya clear. Gitu. Nggak bisa main potong tengah jalan. Jadi gini, kalau ada uang misalnya, masuk pemasukan, nggak boleh kita potong ambil dulu, membayar ini, masuk bank dulu. Jadi cash flow-nya kita yang masuk dulu ke bank, baru keluar. Nggak boleh ada uang nih, ambil dulu potong, nggak boleh. Masuk dulu nggak boleh. Jadi harus masuk dulu ke bank,
tahu masuknya total, baru keluarnya. Begitu. Jadi muter dia. Harus begitu. Apapun, Rp5 pun nggak boleh potong tengah. Nggak boleh. Itu resiko tinggi sekali. Wow. Iya. Pakai dulu istilahnya. Sorry, nggak boleh. Itu mau yang sehat ya. Nggak boleh. Walaupun Anda gembala di situ, enggak. Kalau mau belajar, masuk dulu. Ribet. Iya. Tapi kalau kamu dikasih perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Ya. Iya. Jadi itu bentuk pertanggungjawabannya Ya. si gembala itu ya. Iya dong. Baik Nah, kepada terus kan- jemaat maupun kepada Tuhan. Pak Kono, lalu dalam manajemen keuangan ini kan, ada yang namanya pertanggungjawaban, Ya. seperti yang saya bilang tadi. Nah, item pemasukan apa saja yang harus dipertanggungjawabkan? Apakah harus semuanya? Yang dipertanggungjawabkan semuanya. Termasuk uang yang nggak dipakai harus dipertanggungjawabkan. Makanya ada 2 laporan. 1, pengeluaran uang. Ya. Pembelian tadi, operating expenses, sama capital expenditure. Betul. Ini kan pengeluaran nih, dipertanggungjawabkan dalam balance sheet namanya. Debit, kredit, selisih. Mesti di bawah ini 0. Ya, Ya, clear ya? Clear. Lalu kalau uang nggak dipakai, nggak dipertanggungjawabkan, harus ada. Diam-diam aja begitu. Nanti lupa kita. Itu yang disebut dengan cash flow. Kita tahu uang kita, tanggal berapa keluar, masuk lagi. Tiba-tiba dari mana? Kok tiba-tiba nambah 1 M? Ada apa yang nih? Puji Tuhan. rupanya salah transfer. Rupanya salah transfer. Nah, kayak gitu. Jadi semua uang harus dipertanggungjawabkan. Per kapan, Pak? Biasanya sih setiap bulan. Laporan keuangan setiap Ya, bulan. setiap bulan. Dan akhir tahun itu rekapnya. Nah, kemudian mempertanggungjawabkan ini harus sesuai dengan plan budget. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak sesuai dengan plan budget, harus masuk akal. Itu ya. Iya, harus masuk akal. Jadi makanya ada tim audit mengecek semua pengeluaran-pengeluaran itu yang tidak masuk akal, itu temuan audit. Misalnya lah, fotokopi 600 lembar. 2 Oke. juta. Enggak, 600 lembar dikali satu fotokopi berapa? 2.000. Berarti 1,2 gitu. Tapi ketika dicek acara apa kemarin tuh? Anak sekolah minggu. Berapa yang datang? 100 orang. 500 kemana? Nah, itu yang saya sebut dengan masuk akal. Benar-benar. Nah, ya, itu simpel kan, sederhana sekali. Kalau yang Lydia bilang di up itu masih agak biasa. Ini kan hal-hal yang telus ke dalam, ada apa ini? Audit mesti ada. Gitu-gitu. Lalu misalnya kita membeli baju seragam di sebuah toko besar. Bulan 12, harga satu tertulis ini memang merek A, harganya misalnya 279.500 kan. Padahal saat itu lagi ada diskon. Beli 2 gratis 1. Berarti diskonnya 33,3%. Pinter ya. Artinya pada saat itu ada diskon. Iya. Tapi di laporan normal harga. Berarti dia udah korup 33,3%. Jadi audit mesti pintar. Cari untung banget ya. Cartung di gereja. Oke. Nah, Pak Kono, tadi saya ada mendengar menarik, ada kalimat harus ada tim audit ya dalam sebuah keuangan Mesti. gereja yang seharusnya. Ya. Nah, tim audit ini apakah memang harus dari luar supaya adil? Jadi audit itu biasanya ada internal, ada Eksternal. eksternal. Internal itu yang lengket dengan kita. Oke, Tapi kalau mulai aneh-aneh nggak percaya aku ini, panggil eksternal. Di luar tuh ada akuntan publik, bayar yang gede-gede lah. Artinya ada problem ini. Cari wasit yang betul-betul wasit agamanya lain, pilih. Gitu. Itu biasanya kalau eksternal audit biasanya ada problem. Biasanya sih internal cukup kok. Itu ini nggak akan berkontradiksi ya? Tidak, ilmunya sama. Sama ya? Ilmunya sama. Karena kan biasanya gini, kecenderungannya Akanya sama, SEAK-nya sama, sarjana ekonomi akuntansi sama, ilmunya sama. gitu ya. Oke. Karena memang kalau internal nih kan
kecenderungannya nanti ada apa main mata. Ya, kompromistis itu kan ada. Makanya ketika jemaat atau semacam majelis yang di samping atau penasihat tidak percaya, WTP kan wajar tanpa Wajar tanpa koreksi kan, apa itu? BTK. Wajar apa koreksi? BTK. Tidak wajar lah ya, nanti dikata. Nah, maka pihak eksternal Iya. libatkan. Oke. Nah, itu kan tadi kalau misalnya buat laporan keuangan tadi ya. Iya. Nah, kalau misalnya jenis laporan keuangan yang dibuat itu berarti tadi Pak, satu balance sheet, Yang pertama balance sheet ya. yang kedua cash flow. Itu aja Oke. di gereja gitu. Itu aja ya. Kecuali kalau gereja itu ada usaha seperti koperasi tadi, maka laporan keuangannya lagi berbeda. Ditambah satu lagi di balance sheet, cash flow, ada P&L. P itu profit, L itu loss. Profit and loss untuk untung rugi, laba rugi. Nah, itu ada lagi laporannya. Karena di situ tahu kita modal berapa yang disebut dengan cost of goods sold, berapa margin kita, lalu berapa cost, lalu amortisasi, depresiasi berapa persen turun, itulah net profit margin. Itu satu laporan. Tetapi semuanya dilaporkan kepada ketua dan ketua bertanggung jawab. Berarti kalau misalnya untuk gereja sendiri kita kalau memang mau bertumbuh lagi, lebih lagi semakin luar biasa, berarti memang harus memulai jelas. untuk belajar bertanggung jawab dalam segala hal, apalagi untuk laporan keuangan sendiri. Karena Bapak dipercayakan perkara kecil. Setia perkara. Kalau setia dalam perkara yang kecil, Mengerjakan perkara yang besar. Pasti perkara besar jauh yang lebih besar pasti Bisa akan kita lakukan. dikerjakan. Ya, mantap. Oke, mantap. Pak Kono, selanjutnya, misalkan nih dalam sebuah keuangan gereja kan ya, dalam transaksi lah kita Good. transaksi. Nah, perlukah meterai gitu? Jika perlu, biasanya berapa minimal nominal transaksinya? Kan kita dimeteraikan juga ya. Dalam loh batu Iya. ya. Sama seperti itu. Gitu ya. Meterai itu fungsinya kan fungsi hukum sebenarnya. Iya sih. Lebih ke fungsi hukum. Nah, sekarang meterai itu jadi dari 6.000 jadi 10.000. Yes. Nah, dalam undang-undang sebetulnya saya lupa nomornya, tapi setahu saya 5 juta transaksi meterai. Minimal. Artinya kalau ada masalah hukum itu udah kuat. Nah, tetapi kembali lagi kepada perusahaan atau gereja itu, biasanya nggak mau 5 juta. 5 juta itu gede loh. Kalau 5 juta transaksi sekarang kali 100 hari ini transaksi, udah berapa itu? 5 juta kali 100 kan gitu. Nah, biasanya 500.000 itu wajib dibubuhi materai. Wow. Di bawah itu nggak usah lah fotokopi 50.000, nggak usah lah, lebih mahal meterainya daripada transaksinya kan gitu. Kita percaya itu komitmen dalam perusahaan aja. Maka di dalam perusahaan itu, di dalam gereja itu ada dibuat SOP, standar operating prosedurnya. Mesti gereja membuat itu. Mulai sekarang gereja mesti buat. Kalau enggak, bagaimana kita berjalan? Gitu. Nggak boleh enggak ya, wajib. Wajib itu. Nah, terus gini, kalau ada transaksi misalnya kita kehilangan kuitansi, nah kan? Gimana nih? Nah, gini, untuk pembelian yang sifatnya gede dan besar, tokonya kan besar itu ada, balik lagi minta transaksi, minta kuitansi lagi. Bagaimana dengan pembelian yang kecil-kecil, misalnya di jalan, ya kan? Misalnya 175.000 beli kacang, kan nggak mungkin kita sama kedai itu minta tanda tangan kan? Nah ini yang penting. Begini, pengurus itu atau yang mengeluarkan uang saat itu membuat surat pernyataan bersama bahwa kami telah belanja ini sebesar ini ya untuk keperluan ini untuk keperluan gereja. Lalu yang membeli saat itu ikut tanda tangan, bendahara tanda tangan dan ketuanya, jadi 3. Itu sah, nggak mungkin nipu lagi lah, apalagi dalam gereja gitu. Atau misalnya gini Pak, kalau misalnya dari itu kan dari segi kepercayaan ya. Dari yang materi ini. Dan hukum juga, karena 2 saksi kan udah memenuhi unsur hukum. Dalam hukum kan 2 aja saksi udah bisa itu, udah betul deh. Berarti misalnya gini, berarti nggak boleh dong dia sendirian belanja. Nggak boleh. Itu udah Boleh saja dia belanja, tapi ya kita percayalah. Tapi kwitansinya nggak ada, sama-sama saya percayalah. Kan ini masalah kejujuran tadi. benar. Gitu.
Gitu. Oke, berarti back lagi ya kepada personalnya masing-masing. Berarti Ya. dari awal memang kalau milih untuk bendahara lah kalau kita bilang. Right Pak, man ya. on the right place. Harus benar-benar orang yang kita bisa percayai gitu. Dan kalau pilih bendahara itu orang yang rada pelit. Iya, supaya nggak gampang keluar. Iya. Nanti dikit-dikit. Kalau itu kalau bisa orang mau menghadap dia aja udah takut duluan. Auranya udah menakutkan. Orang yang dingin Baru mau telepon udah takut dia. udah takut. Oke, Ya. berarti tadi soal pembelanjaan dengan materai, terus dengan kwitansi juga harus udah mulai ya diterapkan ya Pak ya di Oh dalam ya, gereja. minimal saran saya gereja 500.000 dah lah. Ya bisa. Dengan kwitansi. Tapi kalau di bawah-bawah itu 10.000, nggak usah lah kwitansi. Tanda tangan bersama aja, join sign minimal 2 lah. Yang membeli hari itu dan yang bendaharanya. Lebih bagus lagi ketuanya, jadi 3. Secara hukum dua saksi kan udah bisa itu. Ini lebih dari sah ini ya. Ya, kan hukum. Ada lagi? Boleh nggak sih Pak kalau misalnya gereja nih tadi kan dari awal memang Pak Kono udah bilang ya kalau gereja itu memang seharusnya tempat simpan uangnya itu dari awal tuh emang di bank gitu kan. Nah boleh nggak sih, nah di bank kan nyimpan uang, nah mungkin udah dalam jumlah yang banyak nih Pak, Good. boleh nggak buat deposito atau bentuk lainnya di luar tabungan yang biasa? Kenapa itu salah? Oh, berarti Boleh. boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau dapat bunga tidak syarat secara Alkitab. Yang tidak boleh itu adalah rentenir. Beda. Beda ya. Bank itu kan membungakan bunga kan. Ada funding, ada landing. Landing itu bunga, landingnya administrasi. Ya kan? Kenapa kita boleh? Karena bank adalah produk pemerintah. Firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada pemerintahmu. Ya kita tunduk. Yang nggak boleh adalah menjadi lintah darat bagi yang lain. Itu nggak boleh. Misalnya Anda punya uang, lalu ingin mengembangkan uang ini dan usaha BPR, asal tunduk pada aturan Bank Indonesia, ya. Apa aturannya? Bunganya maksimal segini, ikut itu. Yang tidak boleh over Melebihi bunganya. ya, Iya, itu baru rentenir. Jadi boleh. Malah Silakan. bagus ya Pak ya? Lebih bagus. Jadi kita nyaman. Ngambilnya juga nggak gampang-gampang. Kalau boleh jangan pakai ATM dah. Pakai buku tabungan. Iya, benar. Harus ngantri lagi. Kecuali Teller. uang pribadi ya. Kalau uang pribadi bebas. Tapi kita bicara uang gereja. Yes. Kalau yang celakanya antara uang pribadi gembala dengan uang gereja suka bercampur. Saya katakan jangan campur, mesti pisah. Pisah ya. Pisah. Oke. Mohon maaf untuk bapak-bapak ibu-ibu gembala. Untuk soal keuangannya emang agak sedikit penting dan agak sedikit sensitif juga kalau kepada gereja ya Pak ya. Tapi kalau memang kita mau demi kemajuan bersama ya, ada baiknya juga boleh nih ngikutin saran dari yang udah berpengalaman juga di bidangnya gitu. Karena kan untuk kembali lagi kepada Betul. kesejahteraan di masa depan. Jadi nggak suka kan kadang-kadang kita pakai uang sendiri aja lupa kan kalau campur-campur. Nah, makanya nggak boleh. Mesti jalurnya gini. Terima, masuk laporan, lalu bank, baru ambil. Ambil susah. Mesti join sign. Dan sign salah satu adalah gembala. Gitu. Berarti Pak, kalau misalnya ini out of topic sih sebenarnya. Kalau misalnya udah dipilih lah bendahara dalam gereja. Kalau kita tahu kan kalau misalnya GPDI itu kan dari awal emang pengelolanya gembala. Ya kan? Nah, terus kalau untuk yang pasti gembala akan berpikir juga istilahnya terus buat saya itu gimana gitu. Begini, tergantung ada 2. Tergantung apa yang dikatakan oleh ADART organisasi itu. Yang kedua, apa diskresi gembala, apa kebijakan gembala. Yang saya tahu yang gede-gede itu dipisah. Misalnya nih, ada persepuluhan. Ya kalau misalnya gembala itu 100% ke dia, ya udah masuk ke dia. Tetapi pembangunan diakonia, sumbangan Natal, sumbangan gereja, ya beda, nggak boleh masuk ke sana. It's okay, boleh aja. Nah, itu yang disebut dengan pengelolaan. Jadi mesti ada harus parsial, nggak bisa digabung total begitu. Jadi makanya masing-masing punya rek. Jadi begitu. Biasanya sih begitu, menurut pengalaman saya dan beberapa gereja yang coba menjadi saya konsultasikan, cepat dia berkembang. Begitu.
Berarti emang apa ya? Karena kan kadang-kadang kalau untuk membedakan yang seperti itu, kalau misalnya di dalam gereja sendiri itu mungkin ketakutannya seperti itu ya, Bang ya. Makanya tadi ketika ada sumbangan, itu kotaknya banyak. Benar. Di beberapa gereja yang maju itu tulis satu kotak diakonia, Gitu ya. satu kotak pembangunan gereja, satu kotak persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung, banyak kali. Terserah mau kasih mana. Jadi tergantung imannya. Nggak boleh satu kotak saja, nanti rancu dia. Iya. Oke, berarti kalau gitu dari awal memang sudah harus itu berarti awalnya harus dibicarakan terlebih dahulu. Ya, Seperti di itu plan ya. budget namanya. Plan bersama-sama lalu supaya tidak terjadi istilahnya kalau gembala kan mungkin akan ngerasa loh kok saya diatur-atur, apalagi kalau GPDI ya Pak ya. Pasti kan istilahnya dari awal tuh pengelola adalah Segalanya, raja. juga istilahnya pengelolanya ini ya memang gembala sendiri gitu. Terus tiba-tiba kan diatur sama istilahnya orang ketiga kalau saya bilang. Kan dalam gereja butuh keteraturan. Yes. Bukan hanya dalam tata ibadah. Rasul Paulus juga menjalankan sebuah teratur. Termasuk finansial. Planning itu harus teratur. Dan harus ada parsial. Parsialitas itu penting sekali. Supaya ada bagian-bagiannya. Kita aja berumah tangga, ada juga kita suami istri, ya kadang-kadang ya silakan gak usah ganggu. Mesti ada nggak bisa digabung semua. Betul. Masalahnya kalau udah digabung, nggak terkontrol lagi untuk kemana. Ya. Biasanya amburadul, biasanya begitu. Oke. Biasa. Wah, ini sangat menarik ya, lovers ya. Tentu saya percaya ini sangat berguna bagi kita semua. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih banyak Pak Kono untuk informasinya yang sangat berguna. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan lagi, dan buat Holy Lovers, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, kita akan sama-sama kembali lagi dalam acara kita di Holy Channel. Terima kasih banyak dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you all. Perlindungan